Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan mereview yaitu mesin jigsaw dari Molar. Tipenya MLR JS650. Mesin jigsaw ini untuk pemotongan kayu, juga mungkin ada besi-besi plat, bisa tergantung mata yang digunakan. Jadi kalian tidak repot-repot menggunakan gergaji manual, dan jigsaw ini lebih fleksibel fungsinya, jadi kalian bisa atur belok-beloknya lebih enak dibandingkan dengan gergaji yang manual ya. Dan juga dilengkapi dengan laser ya, jadi untuk memandu kalian biar ada patokan untuk pemotongan agar lebih lurus. Tidak menjamin ya, cuma sebagai patokan untuk pemotongan garis ya yang tegak lurus ya. Jadi kalau misalkan lurus tidak, tergantung tangan kita yang megang. Oke, dari spesifikasinya dulu, mesin jigsaw ini dibekali dengan powernya 650 watt dan RPM dari 0 sampai 3000 RPM. Untuk ketebalan pemotongannya dari 8 mili sampai 65 mili. Jadi tergantung mata jigsaw juga, dikarenakan mata jigsaw juga ada yang lebih panjang dan juga pendek, jadi menyesuaikan. Untuk voltasenya di 220, 230. Nah, di sini sudah terlihat mesinnya ya, nanti kita lihat lebih jelas. Dan untuk mata jigsaw kalian bisa beli juga dari merek Molar. Kita ada berbagai macam mata jigsaw. Ini mata jigsaw tipenya MLR nomor 1 ya. Jadi ini bermata lembut, diperuntukkan untuk pemotongan kayu. Lalu ini pemotongan yang nomor 3. Dia pemotongan kayu. Dia lebih jarang matanya. Dan untuk tipe atasnya dia model lubang ya. Ini ada 3 macam untuk model lubang. Ini yang lebih kasar lagi. Ini MLR 010. Nah, ini yang untuk belok ya, yang untuk lekak-lekuk. Kalau yang model seperti ini dia untuk pemotongan lurus. Nah, kalau misalkan yang ini dia bisa untuk berbelok. Ini juga sama, cuma mungkin belokannya tidak terlalu tajam. Mungkin bisa untuk belokan yang tidak terlalu meningkuk ya. Ini masih bisa, tapi untuk lebih beloknya lebih tajam, mungkin ini lebih cocok untuk membuat pola ya, seperti membuat huruf atau lekukan. Dan bagian atasnya seperti ini berbeda ya. Lalu terakhir ada juga yang tipe T11C, ini untuk kayu juga, pemotongan lurus. Kalian bisa lihat ya bedanya ya. Ini ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Jadi untuk ketebalan kayu kalian bisa mengukurnya dari pisaunya, mata gergajinya. Jadi kalau misalkan mata gergajinya lebih panjang, otomatis jangkauannya lebih lebar lagi, lebih tebal lagi kayu yang dipotong. Oke, untuk mungkin sekian untuk pengenalannya. Kalian bisa beli di official Molar juga untuk mata gergajinya, aksesorisnya. Kita lanjut ke mesinnya ya. Oke, untuk isi pertama dia ada buku panduan manual dan juga ada mata gergaji bawaan ya. Lalu juga ada carbon brush, ada siku, dan juga terakhir mesinnya. Oke, jadi ini bawaannya hanya 3 macam. Di sini ada carbon brush cadangan. Ini untuk kalian jika mesin kalian carbon brushnya habis atau mesinnya mati, kalian bisa cek carbon brushnya dia sudah habis atau belum. Kalian bisa ganti menggunakan carbon brush yang sudah dibawakan ya. Lalu di sini ada mata gergaji. Untuk yang tipe ini dia hanya menggunakan mata yang model T seperti ini ya, dikarenakan ada mata yang berbentuk atasnya bulat seperti ini, ada lubangnya 2.
Dia modelnya dijepit ya. Jadi kalau misalkan untuk tipe ini dia tidak masuk dudukannya. Jadi untuk kalian yang mempunyai mesin jigsaw ini harus menggunakan mata yang atasnya seperti ini ya. Modelnya seperti T kayak gini. Dan jangan menggunakan yang lubang, soalnya dia dudukannya beda. Nah, jadi kalau misalkan kalian ini ingin membeli mata jigsaw, kalian bisa membeli yang seperti ini ya modelnya. Ini untuk kayu. Oke, kita lihat detailnya aja beserta fungsi-fungsinya. Di sini jigsaw menggunakan mesin 220, jadi menggunakan kabel. Di belakang sini dia ada kunci L. Kunci L ini berfungsi untuk mengatur dudukan dari mesin jigsawnya. Jadi kalian bisa atur dudukannya. Kalian bisa atur ya sudutnya dari 90 sampai 45 derajat. Nah, di sini ada pengaturannya 45 derajat sampai 15 dan 0. Dan kalian bisa atur juga untuk mengaturnya. Kalian mundur. Di sini seperti ada gerigi ya. Ini ada gerigi. Nah, ini untuk supaya dudukannya dia akan pas. Jadi kan kalian tarik dulu, lalu atur sudutnya. Setelah sudah dapat sudut yang pas, kalian dorong maju ke depan untuk mengunci, lalu kencangkan baut L-nya menggunakan kunci L. Oke, seperti ini ya. Untuk matanya itu dia menggunakan sistem penguncian yang simple ya. Jadi kalian tidak perlu kunci L lagi. Cukup tarik bagian ini ke depan, masukkan matanya, dorong lalu lepas. Tarik ke depan dan tarik. Sudah lepas ya. Jadi sangat simpel untuk pemasangan mata jigsawnya. Untuk mata jigsawnya kalian harus pas di bagian rel ini ya. Di sini ada rel. Ini sebagai penahan mata jigsaw. Dikarenakan ini bagian depan. Ini bagian belakang untuk menahan si matanya agar tidak ke belakang. Dan agar matanya dia lebih kokoh posisinya. Ini bagian depan sini. Matanya seperti ini. Oke, penampakannya seperti ini ya jika terpasang mata jigsaw. Oke, lanjut dari bawah sini, samping sini dia ada fungsi pendulum. Pendulum itu berfungsi untuk pemotongan agar dia lebih cepat. Biasanya untuk mesin jigsaw, matanya dia hanya biasanya naik turun. Nah, kalau misalkan ini aktif di 1 sampai 3, si pisau itu geraknya seperti ini. Jadi tidak naik turun aja, dia akan seperti ngait ya. Diperuntukkan untuk pemotongan lurus dan untuk kayu ya. Ini baru bisa kalian pakai agar pemotongannya dia lebih cepat. Dan kalau misalkan pemotongan besi atau pemotongan yang untuk bikin lekukan, kalian disarankan untuk menggunakan 0. Jadi mata jigsaw dia hanya naik turun aja. Oke, untuk siku kalian bisa digunakan di sini ya, di bagian kiri atau kanan. Jadi agar pemotongan dia bisa lebih lurus lagi tanpa menggunakan garis. Di sini sudah ada ukurannya dari 1 sampai 15 cm ya.
Kalian bisa menggunakan ini untuk pemotongan lurus. Kalau misalkan medianya dia hanya tipis ya, tidak terlalu lebar, baru bisa menggunakan ini. Lalu ke atas, di sini ada switch on off, dan bagian atas ini dia untuk variable speed. Jadi untuk mengatur kecepatan kalian menggunakan bagian atas ini, dan bawah ini hanya untuk on off nya aja. Dan di depan sini untuk laser, kita coba aja. Nah, ini laser sudah aktif, dia tidak menggunakan baterai, jadi dia langsung dari powernya. Kalian cukup tekan. Nah, ini berfungsi untuk memandu kalian jika misalkan kalian sudah membuat garis. Jadi kalau misalkan pemotongan itu biasanya ada sisa dari serpihan kayunya ya, jadi menutupi garis. Jadi kalian bisa berpatokan pada garis laser ini supaya bisa lebih, pemotongannya tidak terganggu oleh serpihan kayunya ya. Jadi fungsi laser itu sebagai pemandu kalian untuk mengikuti garis yang sudah dibuat. Oke, untuk pendulum kalian bisa lihat perbedaannya. Nah, ini tadi yang normal, bagian di off. Untuk pendulumnya, jika kita nyalakan, pergerakan pisaunya dia seperti ini. Sama di 2 atau 3 dia akan lebih lebar lagi. Oke, terlihat ya bedanya. Jadi ini diperuntukkan untuk pemotongan lurus agar lebih cepat saja. Tidak disarankan untuk pemotongan belok dan untuk pemotongan besi. Dan untuk speednya dia bisa diatur sampai kecepatan sampai 5 kecepatan ya. Sekarang kita bisa langsung praktek untuk sedikit mencoba pemotongan kayu menggunakan jigsaw dari molar ini. Kita lihat hasilnya, perbedaannya, dan fungsinya apakah dia worth it untuk kalian beli sebagai alat pertukangan kalian. Kita langsung ke tempat prakteknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan mengenai produk ini ataupun produk molar lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan video kami, silahkan komen dan subscribe YouTube channel Molar Official untuk selalu mendapatkan info terupdate dari channel kami. Sampai jumpa di video molar berikutnya ya.